Perjalanan ke Pusat Bumi karangan Julio Verne. Perjalanan ke Pusat Bumi adalah sebuah novel fiksi ilmiah klasik karya Jules Verne, seorang pengarang berkebangsaan Perancis dan perintis genre fiksi ilmiah. Novel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1864. Kemudian diterbitkan kembali pada tahun 1867 dalam edisi yang direvisi dan diperluas. Bagian pertama. Profesor Lidenbrock dan Axel keponakannya tinggal di kota Hamburg. Tuan Axel, Tuan Axel. Ada apa, Martha? Profesor tak mau makan lagi. Paman pasti menemukan sesuatu. Profesor Lidenbrock adalah sarjana kenamaan. Ia ahli tanaman, batu-batuan, dan pengetahuan lainnya. Daunnya agak aneh. Buku karangannya diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Axel lapar, ia ingin makan, tapi tiba-tiba dipanggil. Axel! Jika ada penemuan penting, seisi rumah tidak boleh makan. Ini sifat Profesor Lidenbrock. Cepat ke sini! Axel terpaksa menghadap. Lihat ini, buku bagus. Apanya yang bagus? Sudah tua, berdebu, dan tak terbaca. Perhatikan tulisannya, semua ditulis dengan huruf runik. Terbit pada abad 12. Wah ya, bagus. Rupanya buku itu tak pernah dibaca orang. Pengarangnya Snorre Sturluson, isinya mengenai Pulau Islandia. Buku menarik bukan? Tiba-tiba ada surat wasiat keluar dari dalam buku. Apa ini? Profesor dan Axel tidak tahu bahwa surat itu akan menyebabkan mereka jadi orang termasyhur. Tulisan sandi dengan huruf runik. Martha masuk. Makan, Pak. Nanti, aku belum lapar. Profesor terlalu asyik membaca, Axel mendahului makan dengan diam-diam. Terima kasih. Tuan mau menghargai masakan saya. Mudah-mudahan aku bisa makan dengan tenang. Axel, silakan. Axel disuruh menyusun kata-kata rahasia itu, supaya dapat diketahui artinya. Axel, kita harus tahu kuncinya. Huruf-hurufnya harus kita susun sedemikian rupa hingga merupakan sebuah kalimat. Profesor jengkel mondar-mandir di dalam kamar. Ada nama Anne Saknissem, sarjana Islandia, abad 17. Mungkin itu surat Saknissem. Ya, aku yakin. Pasti Saknissem yang menulis surat ini. Aku mulai khawatir. Aku tahu Saknissem selalu mempergunakan bahasa Latin. Axel, kita harus berpikir keras. Mengapa ada kata-kata tanpa huruf hidup? Harus kau susun baik-baik hingga huruf-huruf merupakan kata yang ada artinya. Axel sedang melamun Grauben pacarnya. Beberapa hari yang lalu Grauben pulang ke desa untuk menengok orang tuanya. Profesor tahu dan berkata keras-keras. Axel, jangan melamun saja. Susun huruf-huruf itu dari atas ke bawah dan buatlah kalimat. Axel salah tulis. Grauben, aku cinta padamu. Itulah akibat dari lamunannya. Huruf pertama harus huruf mati, lalu diikuti huruf hidup. Atau huruf pertama harus huruf hidup, lalu diikuti huruf mati. Jadi kalimatnya berbunyi. Axel, apa-apaan ini? Kau mencintai Grauben. Oh, maaf. Untunglah Profesor lebih tertarik pada surat Saknissem itu dan tidak marah pada Axel. Profesor marah pada surat itu dan meninggalkan kamar. Martha segera datang. Paman marah karena tidak dapat membaca surat itu.
Ya ampun. Axel sendiri menjadi gelisah karena tidak dapat mengartikan tulisan rahasia itu. Huruf-huruf ini pasti disusun menurut cara tertentu. Axel mulai membaca susunan huruf-huruf itu dari kanan ke kiri. Kemudian dari atas ke bawah. Lalu dari kanan ke kiri. Ia menemukan kata kraterem dan terstrai. Ia mulai melihat titik-titik terang. Apakah kata-kata ini merupakan bagian kalimat? Aku tahu sekarang. Kraterem berarti kawah dan terstrai berarti bumi. Pesan gila. Masakan orang disuruh ke dalam bumi. Lebih baik surat ini kubakar saja. Ketika Axel akan membakar surat itu, tiba-tiba Profesor masuk ke dalam kamar. Profesor ingin melihat surat rahasia itu lagi. Ia membaca surat itu lagi. Pesan surat itu pasti omong kosong belaka. Jeripayahku sia-sia belaka. Mengapa tadi tidak tidur saja? Tapi Axel tak pergi tidur, takut dimarahi profesor. Semalam suntuk harus begini terus. Profesor bangkit akan berjalan-jalan lagi supaya pikirannya jadi segar. Lebih baik paman kau beritahu saja. Kalau tidak semalam suntuk aku tak boleh tidur. Paman sudah malam. Apa maksudmu? Maksudku aku tahu. Kuncinya. Kau benar dari kanan ke kiri. Profesor membaca ulang surat itu dari kanan ke kiri. Artinya, hei petualang ulung, turunlah ke kawah gunung Sneffels dan kau akan sampai ke pusat bumi seperti aku Ansak Nissen. Profesor lalu jatuh terduduk di kursi kecapean. Matanya terbelalak lebar. Sudah malam? Ya sudah jam 3. Mari kita tidur. Besok kita berangkat. Gila. Karena tidak bisa tidur, mereka lalu melihat peta pulau Islandia. Lihat ini gunung Sneffels terletak di sebelah utara kota Reykjavik. Gunung berapi ini telah lama tak bekerja lagi. Apa arti Sneffels? Sneffel berarti padang salju. Puncaknya selalu tertutup salju kecuali bulan Juli. Bulan berikutnya puncaknya tak bisa didaki. Sekarang hampir bulan Juni. Kita harus berangkat secepat-cepatnya. Jika terlambat kita terpaksa menunggu 1 tahun lagi. Begitu pesan Sak disembuhkan. Sebenarnya Axel enggan berangkat. Tapi keesokan harinya Grauben telah pulang dari desa. Ia mendesak Axel supaya ikut pamannya. Mengapa kau cepat-cepat pulang? Karena paman akan berpamitan. Lalu, mengapa begitu terburu-buru paman? Mengejar bulan Juli. Untuk sampai di Reykjavik kita harus berangkat dari Copenhagen. Padahal hanya ada perahu sebulan sekali. Dari Reykjavik ke Gunung Sneffels masih berminggu-minggu. Profesor membawa buku, alat-alat, dan lampu tambang. Astaga, mau berangkat sekarang. Selamat tinggal Martha. Mereka berangkat. Martha bengong. Kadang-kadang naik kereta api, kadang-kadang naik kapal. Di Copenhagen mereka latihan mendaki. Axel, Gunung Sneffels jauh lebih tinggi. Mereka tiba di laut sebelah utara. Axel kedinginan. Mengapa tidak tinggal di rumah saja bersama Grauben? Tak lama kemudian kota Reykjavik tampak. Axel itu Gunung Sneffels. Axel, jangan sampai orang tahu maksud jalanan kita. Mereka mampir di rumah Profesor Fridriksson, guru besar Universitas Reykjavik. Saya punya naskah-naskah Ansak Nissen. Sungguh memikat. Memang.
Profesor Lidenbrock tidak ingin membicarakan Saknism, tapi Profesor Fridriksson bahkan membicarakannya. Saknism memang sangat ahli dalam bidang tulisan rahasia. Hari berikutnya mereka mendapat penunjuk jalan, Hans namanya. Hans adalah penunjuk jalan yang dapat diandalkan. Itu Hans. Ya, aku suka padanya. Pada tanggal 16 Juni mereka berangkat menuju Gunung Snaefell. Hari pertama tiba di Valderfjord, lalu naik perahu. Kita harus tidur di luar. Tidak, tidur di luar dapat kedinginan. Malam ini kita akan tidur di rumah saudaranya Hans. Sebelum tidur, Axel sangat gelisah. Turun ke kawah gunung berapi. Sungguh gila. Axel ketakutan. Bagaimana kalau gunung itu masih bekerja? Apa tidak sama saja dengan terjun ke dalam api? Dan seandainya gunung itu sudah mati, bagaimana kalau ada naga raksasa di dalam kawah? Malam itu Axel bermimpi. Tolong, tolong. Gunungnya meletus. Hari berikutnya Profesor berkata Islandia memang daerah gunung api. Itu adalah gas panas dari dalam bumi. Tapi tidak berarti bahwa di dalam bumi sangat panas. Tidak benar bahwa makin ke bawah makin panas. Itu hanya teori. Teori ini belum pernah dibuktikan. Aku yakin teori itu salah. Tapi, jangan takut Axel. Keesokan harinya mereka mulai mendaki gunung. Mereka menyewa penduduk asli supaya membawa beban. Jalannya sulit meskipun baru di kaki gunung. Hans berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan. Kadang-kadang mereka beristirahat untuk memulihkan tenaga. Tiba-tiba Hans berteriak, "Mistur, Mistur." Apa itu? Mistur adalah badai pasir dan batu-batu kecil. Menurut Hans, mereka harus mendaki lebih tinggi supaya terhindar dari badai itu. Malam itu mereka berkemah. Yang paling lelah adalah Axel. Lelah badannya dan lelah hatinya karena teringat Groban. Hari berikutnya, mereka mendaki lagi. Beberapa jam kemudian, lihat itu kawahnya. Betul, mereka tiba di kawah. Bentuknya seperti mangkok raksasa. Dasarnya datar. Curam sekali. Mengerikan. Apakah aku dapat turun? Dengan hati-hati mereka turun ke dalam kawah mengikuti Hans. Di dasar kawah ada lubang-lubang besar dan ada karang yang menonjol ke atas. Yang akan turun hanya Profesor Axel dan Hans. Tapi mana lubang yang dimaksud Saknism? Tiba-tiba, Axel, lihat sini. Ada tulisan. Itu huruf runik. Artinya Saknism. Malam itu mereka berkemah di dasar kawah. Menurut Saknism, lubang yang menuju pusat bumi mendapat sinar matahari pada bulan Juli. Paginya, kita harus berangkat hari ini sebelum kawah tertutup salju. Sinar matahari jatuh tepat di lubang yang dimaksudkan oleh Saknism. Ini lubang yang menuju pusat bumi. Axel menjenguknya. Seandainya tidak ditangkap Hans, pasti sudah terjerumus ke dalam. Hans turun paling dulu. Mereka mempergunakan tali. Masing-masing 300 meter panjangnya. Setiba di tonjolan karang. Sebentar, kita menulis tanda dulu. Awas batu runtuh. Seharusnya dia tahu dengan tepat kita sedang berjalan menuju pusat bumi atau tidak. Aku yakin kita sedang berjalan menuju perut bumi.
Teori yang mengatakan pusat bumi panas mendidih harus dilempar jauh-jauh. Mereka turun beberapa ratus meter dan tiba di tempat datar. Malam ini kita berkemah di sini. Besoknya, kau bisa tidur nyenyak, Axel. Di sini lebih tenang daripada di rumah kita. Saya lebih suka tinggal di rumah. Kau takut? Padahal kita masih harus turun berpuluh-puluh kilometer lagi. Mereka mengikuti lorong gelap. Untunglah mereka membawa lentera. Aku melihat langit untuk terakhir kalinya. Menurut profesor, mereka turun ke arah barat daya. Kadang-kadang mereka berhenti untuk makan. Paling baik kita mengikuti bekas aliran lava. Lihat ini, aku menemukan kristal. Batu ini bahan pembuat lensa dan kacamata. Tanggal 30 Juni mereka tiba di persimpangan jalan. Mereka harus memilih lorong yang menuju pusat bumi. Axel, pasti ini yang menuju pusat bumi. Paman tahu dengan pasti. Mereka memasuki lorong yang terjadi dari batu-batu berwarna. Bagaimana kalau gunung ini tiba-tiba bekerja lagi? Pikir Axel. Akhirnya profesor dapat menenangkan hati Axel yang selalu cemas itu. Asal saja profesor sendiri tidak takut. Lambat laun lapisan lava berubah jadi lapisan batu. Apakah kita tidak tersesat? Axel merasa bahwa profesor memilih jalan yang keliru. Paman, kita sampai di lapisan batu dan fosil. Padahal seharusnya di lapisan yang lebih rendah. Menurut pendapatku, kita berjalan kembali ke atas. Profesor tidak mengacuhkan peringatan Axel. Mengapa dia tidak tahu kalau keliru? Kalau begini terus, kita sampai di permukaan bumi lagi. Axel menemukan bukti. Paman, lihat batu ini bukti bahwa pendapatku benar. Jangan mengambil kesimpulan dengan satu bukti saja. Seharusnya kita melalui lapisan granit. Axel menemukan bukti lagi, kayu yang membatu. Lihat ini, Paman. Ya, ku pertimbangkannya dulu. Sebenarnya profesor tahu kalau salah jalan. Tapi yang memusingkan kepalanya adalah soal air. Bagaimana cara mendapatkan air? Sayang, tidak ada air. Mereka harus memilih jalan terus atau kembali. Tak mungkin Saktisem keliru. Kalau tak menemukan air, besok kita pulang. Hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan. Jalan mulai menurun. Tapi soal air sungguh memusingkan kepala. Axel tak tahan lagi. Ia hampir mati kehausan. Profesor menolongnya. Terima kasih. Paman, kita harus kembali ke permukaan bumi. Tidak karena takut, bukan. Demi kepentingan ilmu pengetahuan, kita harus berjalan terus. Pasti ada air. Mudah-mudahan ada sungai di bawah tanah. Axel jatuh pingsan karena kehausan dan kelelahan. Profesor menyesal. Aku bersalah. Hans berjalan terus, tak lama kemudian ia kembali. Air. Aku haus, ajalku sudah tiba. Tiba-tiba Axel bangun. Air? Apa? Kau menemukan air? Ajaib, kekuatan Axel pulih kembali dan mereka berjalan lagi. Aku mendengar sungai mengalir. Di belakang batu karang itu. Hans melubangi tempat asal suara air mendesir. Hebat. Cepat, Hans. 1 jam kemudian, airnya hangat, mengandung mineral. Sedap, menyehatkan, dan menyegarkan. Kita sangat beruntung dapat menemukan air.
Kita tidak hanya selamat, tapi air ini dapat kita jadikan penunjuk jalan, sebab sifat air selalu menuju ke bawah. Mereka sekarang berjalan ke arah tenggara. Kira-kira mereka sekarang di bawah kota Reykjavik. Awas! Kita sekarang 3 km di bawah dasar laut. Kita berada dalam terowongan buatan alam yang terjadi waktu gunung meletus. Mereka berjalan turun terus-menerus. Tanggal 8 Juli Axel menentukan posisi mereka. Kita sekarang ada di bawah Samudra Atlantik. Itu sangat mungkin. Axel takut kalau atap lorong itu runtuh. Profesor menenangkan hatinya. Tidak mungkin atap ini runtuh. Makin hangat. Kita sudah 19 km di bawah permukaan bumi. Seharusnya udaranya sangat panas. Ya. Rupanya Paman tak punya rasa takut. Padahal sebenarnya kita sudah 80 km di bawah dasar laut. Paman, kalau kita sudah mencapai 80 km di bawah dasar laut, kita jalan terus. Ya. Kalau saya tak salah hitung, untuk mencapai pusat bumi, kita membutuhkan waktu 1000 hari lagi. Tapi, jangan lupa Arnsak Disem sudah pernah melalui tempat ini. Seharusnya tekanan udara berat sekali, Paman. Yang penting adalah fakta. Lalu, kita berjalan terus, dan mereka melanjutkan perjalanan. Axel yakin ekspedisi ini pasti gagal. Tapi pada tanggal 7 Agustus mereka tiba di sebuah ruangan besar. Di sini granitnya lebih keras. Bersambung ke bagian kedua.